Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Pelita Subhana Dharma, dan segenap pemirsa yang menyaksikan dimanapun kalian berada. Manusia dengan keunikannya, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rasa yang tertanam di dalam hati, kemudian wajah dan raga kita menampilkan ekspresi yang berbeda sesuai dengan keadaan yang kita terima. Ketika kita diberi hadiah oleh teman kita wajah kita akan terlihat sumringah. Namun ketika diri kita ditimpa dengan cobaan yang amat berat, maka raut wajah kita menampilkan wajah yang terpuruk. Kadangkala ketika kita cekcok dengan teman kita atau dengan perbedaan pendapat dengan teman kita terus merasa marah masuk ke dalam hati kita, maka raut wajah muka kita akan memerah, darah kita bergejolak, dan nadi kita semakin kencang, dan pembicaraan kita semakin meninggi, padahal yang lawan bicara kita tidak sampai dengan jarak 1 meter, tapi suara kita meninggi itu karena marah. Ketahuilah saudara-saudara bahwasanya marah itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang harus kita jauhi. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita hanyalah beribadah kepada Allah. Jangan sampai amarah itu masuk ke dalam ibadah, masuk ke dalam sholat. Jika marah masuk ke dalam ibadah, bahaya, nantinya tidak terjadi keikhlasan kita, ibadah kita tanpa ada rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita mencegah agar kita menjadi orang yang bersabar dalam menerima musibah. Mari kita ikuti tata cara berikut ini. Yang pertama, bagaimana agar kita bersabar, agar kita tenang, agar kita tidak marah adalah dengan berwudu. Dengan berwudu kita akan merasakan tenang. Dengan berwudu kita akan merasakan penurunan marah kita menjadi terhenti, darah kita akan terhenti. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton, wa syaitanu khuliqa minan nar." Sesungguhnya marah itu dari setan, sedangkan setan terbuat dari api neraka. Innama tutfi'un nar bil ma'i, dan pastinya yang akan memadamkan api adalah air. Maka dari itu kalian tawadhu, maka berwudulah. Satu, tata cara kita agar kita terhindar dari marah atau mampu mengatasi marah adalah dengan berwudu. Yang kedua adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang ada di muka bumi ini dan yang berkaitan dengan dunia ini, yang berkaitan dengan manusia ini adalah semata-mata ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita kembalikan
rasa amarah kita agar tidak menempel dalam diri kita dan tidak tembus pada hati kita dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, yang dapat marah kita terhenti, yang dapat mengurangi rasa marah kita apabila kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka kita rubah posisi kita menjadi duduk. Apabila duduk juga masih marah, maka dengan berbaring. Hal ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ida godiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kemudian apabila sudah duduk tidak tetap amarah kita masih bergelora, maka berbaringlah. Kemudian yang keempat yang mampu menyebabkan amarah kita turun atau kita merubah amarah itu menjadi sabar adalah dengan sholat. Tadi nyambung pada yang sebelumnya, kita sudah berwudu, maka setelah berwudu mari kita laksanakan sholat. Karena dengan sholat kita berlindung, berdoa. Sholat ada yang bermakna doa. Di sana mari kita ambil secara lugawiyahnya, mari kita ambil dari makna itu bahwasanya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita dalam keadaan tidak suci. Sebelumnya kita telah berwudu, maka selanjutnya kita fokuskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilangkan kebencian kita, hilangkan amarah kita. Untuk apa kita marah? Kita yang mendapatkan bencana semata-mata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang harus menyelesaikannya. Jangan sampai kita yang diuji tapi mereka pun sama merasakan cobaan-cobaan yang kita terima. Jangan sampai kita yang diuji maka kita yang terus berusaha, karena kitalah tokoh utamanya. Jangan sampai merembet kepada orang lain. Dengan keempat hal tadi, mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadi orang yang bersabar, orang yang dapat mengendalikan amarah kita. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.